Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Saya juga punya pantun. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. 1-2 Cempaka Biru, 3-4 dalam Jabangan. Kalau mendapat kawan baru, hukum yang tegak, kawan lama dilupa harapan jangan. kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana leader ke depan ya. Tentunya kita bangun dengan konteks Anies Ganjar ya, Bung Firdaus ya. Iya, betul. Nah, Anies Ganjar kita akan mencoba lihat sisi-sisi yang bisa kita lihat secara ukuran yang ada. Nah, hari ini kita coba ukurannya ya track record dia dan integritas dia dan segala macam. Nah, apa yang bisa kita jadikan sebagai bahan perbandingan? Ya. Yang kita lihat adalah bagaimana pengaruh risiko suap dan pungli masing-masing institusi pada era kepemimpinan masing-masing gitu ya. Baik itu di Pemda DKI ataupun Pemda Jawa Tengah. Kemudian risiko benturan kepentingan atau COI ini juga menarik untuk kita lihat gitu ya. Karena potensi atau erupsi benturan kepentingan itu semakin kuat di dalam pemerintahan. Dan itu yang kadang-kadang yang kita sebut sebagai indikasi atau potensi cawe-cawe gitu ya. Potensi misalnya menstir organisasi atau isu-isu tertentu, kepentingan tertentu dalam rangka benturan kepentingan atau COI gitu ya. Kemudian aspek berikutnya kita bicara risiko dalam pengadaan barang dan jasa, ini juga sangat besar gitu ya, karena kita bicara lebih dari setengah belanja kita di pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu adalah mekanisme pengadaan barang dan jasa gitu ya. Bagaimana mengelola risikonya, bagaimana memanfaatkan yang efektif efisien itu juga penting. Kemudian terakhir risiko dalam pengelolaan SDM gitu ya, karena SDM talent management ini sangat penting gitu. Benturan kepentingan, bagaimana mengelola meritokrasi SDM itu juga sangat penting. Artinya cap atau kemampuan ini gitu ya, intensitas dalam kepemimpinan juga perlu gitu ya. Dan terakhir risiko dalam budaya anti korupsi, misalnya pengelolaan SPJ, pertanggungjawaban dan segala macam itu. Jadi kurang lebih itu nanti yang akan kita bahas Bung Meldi. Dan terakhir baru kita lihat kira-kira dari beberapa aspek ini berapa risiko integritas masing-masing institusi pada eranya Pak Ganjar dan eranya Pak Anies Baswedan. Begitu, Bung Meldi. Ya, kita bahas integritas tentunya bagi masyarakat. Integritas ini kan sangat abstrak, Bung Firdaus ya. Tentunya kita harus juga memperlihatkan apa korelasi integritas nanti dengan urusan layanan, urusan kemiskinan, urusan tata kelola dan urusan lainnya yang terkait dengan kinerja masing-masing calon ya di masa lalunya dari track record-nya. Nah, ini akan memberikan gambaran yang lugas kepada masyarakat bahwa dengan integritas begini maka akan terjadi tata kelola atau akan terjadi sebuah output dari sebuah kepemimpinan politik di daerah masing-masing. Iya, betul. Jadi kalau kita bicara integritas, bicara bagaimana mereka memaknai jabatan, bagaimana mereka memaknai pelayanan publik, tidak menggunakan jabatan atau kepentingan publik atau pelayanan publik sebagai bentuk untuk mencari-cari kepentingan atau keuntungan tersendiri, tapi murni memberikan pelayanan. Karena sekali lagi, pejabat publik, pelayan publik sudah diberikan reward berupa gaji dan remunerasi, tunjangan kinerja dan segala macam, fasilitas dan operasional. Artinya apa? Kita bisa menuntut mereka bekerja 100% untuk pelayanan publik, untuk membangun integritas, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Oke, kita masuk di dalam poin pertama ya, Bung Meldi ya. Kita coba bandingkan ya. Jadi era institusi di eranya Pak Ganjar dan eranya Pak Anies Baswedan gitu ya, untuk tahun 2022 ini hasil survei yang dilakukan oleh KPK itu melibatkan pegawai internal di masing-masing pemerintah daerah gitu ya, termasuk juga nanti pengguna layanan. Jadi kita ambil dua aspek utama ini aja. Jadi internal ASN-nya atau pegawainya, kemudian pengguna layanannya. Nah, sebagai gambaran dalam survei yang dilakukan oleh KPK ini, pegawai yang disurvei untuk Pemda DKI itu banyak ya, 1.229 gitu ya. Jadi hampir 1.200 lebih gitu ya. Artinya sesuai dengan masing-masing satker atau biro atau dinasnya gitu ya. Sementara untuk Pemda Jawa Tengah itu 926. Jadi respondennya sangat banyak gitu, hampir 1.000-an gitu. Dan kemudian mereka juga dalam survei ini KPK bekerja sama dengan BPS gitu.
Nah, jadi yang dilihat adalah persepsi dan pengalaman. Nah, kita coba ambil dua aspek utama dari tadi 5 aspek yang akan coba kita lihat. Pertama, aspek pengelolaan risiko suap dan pungli, itu ada 2 poin besar. Nah, di sini kita dari hasil pertanyaan KPK kalau dilihat apakah pengalaman ASN gitu ya dalam melihat mendengar pegawainya menerima pungli bentuk uang barang atau gratifikasi. Nah, kalau kita lihat ini dalam Pemda DKI Jakarta itu kurang lebih konfirmasinya 23,8%, sementara Pemda Jawa Tengah 25,6%. Jadi Pemda Jawa Tengah sedikit agak lebih tinggi. Tapi kemudian kalau kita coba tanya lebih lanjut lagi, kemungkinan gitu ya internal pegawai menerima pemberian dalam bentuk barang atau jasa gitu ya. Nah, ini artinya persepsi ya. Untuk DKI Jakarta itu poinnya apa? Konfirmasinya 11,6%, sementara Jawa Tengah sedikit lebih rendah 11,2% gitu. Jadi kalau kita dalam sisi ASN-nya relatif sama ya, baik itu dalam melihat, mendengar gitu, pada level hampir 23 dan 25%, sementara untuk persepsi pengalamannya itu pada kisaran 11%. Nah, yang menarik juga kalau kita lihat dari tanggapan pengguna layanan Bung Meldi. Jadi kalau dilihat dari expertnya gitu ya, apakah kita pengguna layanan, nah untuk Pemda DKI itu respondennya 445 pengguna layanan, sementara untuk Jawa Tengah itu 378. Nah, apakah pengguna pelayanan melihat gitu ya dengan pengalamannya ada kejadian pemberian suap pungli kepada pegawai gitu ya dalam bentuk barang atau jasa? Nah, untuk Jawa Tengah itu jawabannya 19,3%, sementara DKI Jakarta 19,1%, relatif beda-beda tipis gitu. Nah, kemudian juga kalau dilihat, nah ini yang pengalaman langsung gitu ya untuk pengguna layanan, apakah Anda memiliki pengalaman diminta sesuatu di dalam menerima pelayanan dari ASN-nya, entah itu uang, barang, atau lain-lain oleh petugas. Nah, untuk DKI Jakarta itu 2,5%, jadi 2,5% menjawab memiliki pengalaman itu gitu ya, sementara untuk Jawa Tengah 2,9% gitu. Jadi kalau kita lihat dalam persepsi pengelolaan pungli atau suap relatif sama ya, maksudnya beda-beda tipis lah, baik itu pengalaman dialami oleh ASN gitu ya, ataupun juga pengalaman atau persepsi yang dialami oleh pengguna layanan gitu. Nah, kemudian kita masuk ke aspek kedua, Bu Meldi, ini dalam benturan kepentingan gitu, ada 7 poin gitu ya. Nah, yang kita lihat ini dari responden dari jawaban dari ASN sendiri. Jadi ini isu penting di dalam mengelola integritas. Apakah benturan kepentingan COE gitu ya, baik di dalam mendesain program, di dalam membuat keputusan terhadap PBJ, dalam membuat rekomendasi perizinan itu menjadi warna yang besar, warna yang dominan dalam menentukan kebijakan gitu. Karena kalau iya itu sangat mempengaruhi dari sisi perencanaan program ataupun juga dari kemanfaatan program. Nah, untuk aspek benturan kepentingan, kalau kita lihat nih pertanyaan sama, respondennya masih sama tadi ya, jumlahnya 1.200-an untuk Pemda DKI dan 900 lebih untuk Jawa Tengah. Nah, ini ditanya kepada pegawai, apakah Anda pihak lain mempengaruhi terkait penentuan program atau kegiatan? Yang terkait penentuan program atau kegiatan dalam APBD-nya. Di Pemda DKI dijawab itu 19%, sementara untuk Jawa Tengah itu 17,1%. Gitu ya. Nah, untuk pertanyaan poin kedua, apakah pihak lain mempengaruhi keputusan terkait pemenang tender atau pengadaan barang dan jasa? Jadi, mempengaruhi penentuan pemenang tender barang dan jasa. Untuk Pemda DKI gitu itu 18,2%, sementara untuk Jawa Tengah itu 13,4%. Gitu. Jadi relatif lebih rendah sedikit Jawa Tengah. Nah, kemudian untuk poin ketiga, apakah pihak lain mempengaruhi keputusan terkait pemberian izin, rekomendasi terkait perizinan tertentu? Gitu ya. Kita banyak kasus KPK terkait dengan perizinan. Nah, untuk isu ini, untuk poin ini, jawaban ASN DKI itu 16,8% mengkonfirmasi itu, sementara untuk Jawa Tengah 11,8% mengkonfirmasi ada mempengaruhi keputusan terkait pemberian izin. Gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apakah pihak lain mempengaruhi keputusan terkait negosiasi pemberian sanksi atau denda? Karena kita banyak ya dalam pengelolaan APBN itu terkait denda, sanksi, gitu ya, baik uang atau bentuk yang lain, gitu ya. Nah, pada Pemda DKI itu 12,8% mengkonfirmasi itu, sementara untuk Jawa Tengah 9,5%, gitu ya. Kemudian untuk 2 poin terakhir, apakah Anda, ASN, melihat pengaruh pihak lain dalam keputusan terkait rekrutmen pegawai, gitu ya, promosi, rotasi, mutasi, dan diklat. Jadi kalau kita ingat kasus suap pangan darat, gitu ya. Nah, terkait isu pengelolaan ASN, itu dalam Pemda DKI 24,1% mengkonfirmasinya, sementara 21,2% pada Pemda Jawa Tengah. Dan terakhir untuk isu terkait pengelolaan benturan kepentingan, gitu ya.
apakah pihak lain mempengaruhi keputusan terkait penetapan penerimaan penyaluran bantuan program-program pemerintah? Ini terkait dengan bansos, dengan hibah yang Bu Meldi ya, yang Ya. anggaran-anggarannya besar gitu ya, terutama apalagi dalam fase-fase pemilu, mendekat pemilu gitu ya. Nah, untuk Pemda DKI, di eranya Pak Anies itu dijawab 13,8% konfirmasi itu, sementara untuk Pak Ganjar itu 14,9%, sedikit lebih besar begitu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk dua aspek utama terkait pengelolaan pungli dan suap, kemudian terkait benturan kepentingan gitu ya, pada dua pemerintah atau institusi daerah ini, baik yang dikelola zamannya Pak Anies Baswedan ataupun juga Pak Ganjar Pranowo, sama-sama memiliki risiko yang relatif sama kalau menurut saya begitu ya. Walaupun ada beberapa poin-poin di mana Pemda DKI lebih rentan, sementara Pemda Jawa Tengah lebih baik. Tapi ada juga dalam isu-isu tertentu misalnya, Pemda Jawa Tengah memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan Pemda DKI Jakarta, Bung Meldi. Jadi isu pungli, isu pengelolaan benturan kepentingan menjadi isu pokok di dalam melihat integritas pelayanan publik, Bung Meldi. Gitu. Ya, jadi kalau kita bandingkan nih, Bung Fero, supaya terjadi perbedaan yang jelas, apa warnanya Pak Anies, apa warnanya Pak Ganjar untuk integritas ini? Kekuatannya maksud saya. Jadi betul. Jadi kalau kita mau coba lihat di dalam dua isu ini ya, dari 5 aspek yang kita lihat dalam survei integritas KPK ini, baik dalam pengelolaan pungli dan pengelolaan benturan kepentingan. Pertama dari sisi persepsi yang konfirmasi yang ditanya kepada ASN, relatif jawaban mereka relatif lebih rendah dibanding. Jadi dua institusi ini, Pemda DKI Jakarta dan Pemda Jawa Tengah, jawaban konfirmasinya relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi ya, 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia untuk tahun 2022 begitu. Dan kemudian yang kedua, kalau kita lihat dalam konteks benturan kepentingan itu juga sama, walaupun di sisi lain kita lihat ada beberapa hal ya, karena pertama yang membuat berbeda adalah satu, DKI Jakarta kan daerahnya lebih kompak ya, daerah metropolitan gitu ya, daerahnya relatif kecil, terhubung, terkonektif, informasi komunikasi baik gitu ya. Sementara Jawa Tengah itu menyebar. Jadi level provinsi Jawa Tengah itu di mana-mana, gitu, agak luas begitu dibandingkan DKI Jakarta. Nah, kemudian yang kedua, tantangannya di DKI Jakarta, Pemda DKI Jakarta itu mengurusi urusan tidak hanya pada level provinsi, tapi juga kabupaten kota, Bung Meldi, gitu. Jadi makanya ada wali kota, ada segala macam begitu ya, ada dinas, ada kadit, gitu ya, kadinas segala macam. Sementara untuk provinsi Jawa Tengahnya level provinsi saja. Jadi berbeda nanti untuk nomenklatur pendapatannya, berbeda untuk nomenklatur penerimaannya, kemudian berbeda juga untuk item-item belanjanya. Dari sisi demografi, gitu ya, DKI Jakarta lebih kompak, lebih memudahkan. Tapi dari sisi misalnya keuangannya, dari sisi kewajiban-kewajibannya itu lebih apa ya? Lebih rumit karena dia dari level provinsi sampai kabupaten kota. Nah, sementara kebalikannya di Jawa Tengah gitu ya. Demografi dan daerah aksesibilitas lebih luas, lebih kompleks di Jawa Tengah, tapi dari sisi kewenangannya relatif lebih mudah. Karena apa? Dia hanya mengelak di level provinsi gitu. Nah, catatan saya untuk dua isu itu gitu ya. Mereka Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah sama-sama memiliki kemajuan yang relatif konfirmasi terhadap kerentanan integritas itu relatif lebih baik dibandingkan provinsi-provinsi yang lain di seluruh Indonesia begitu. Oke, Bung Firdaus. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.